Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Shalom. Saya percaya kita semua di sini merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengajak kita semua duduk di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan setiap hati kita. Haleluya.
pujian dan pengagungan yang keluar dari mulut kami hanya untuk Tuhan. Biarlah setiap kami umat-umat-Mu Tuhan senantiasa mengagungkan dan memasyurkan nama Tuhan di dalam hidup kami. Kau Allah kami yang kuasa, Allah kami yang kudus, layak untuk terima penghormatan, layak untuk terima kemuliaan dan pengagungan dari setiap kami umat-umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sungguh luar biasa. Tidak ada satupun Allah di dunia ini yang seperti Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Allah yang hidup, Allah yang bertahta dan Allah yang berkuasa, yang kami panggil melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, setiap lutut, setiap lidah akan mengaku di hadapan-Mu bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Kau Bapa
tidak bisa melihat apa yang ada di depan kami. Meskipun kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kami, namun iman kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya, iman kami yakin hanya di dalam Engkau ada kehidupan. Hanya di dalam Tuhan ada pemulihan, ada kemenangan, ada kelegaan yang akan kami peroleh. Kami percaya setiap rancangan-rancangan-Mu Tuhan, itu semua akan mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Begitu besar kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Mungkin bagimu perhitungan bagi manusia Tuhan, itu merupakan suatu kesusahan, itu merupakan suatu masalah yang besar, itu merupakan kedukaan yang besar bagi kami. Namun kami percaya di setiap persoalan hidup yang kami alami Tuhan, di setiap yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan sanggup mengubah itu semua menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini iman kami Tuhan. Ini iman kami umat-umat-Mu. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mau tetap mengiring Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kami umat-umat-Mu Tuhan senantiasa selalu belajar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mensyukuri untuk keberadaan kami saat pagi hari ini. Terima kasih untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Kami ada pada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena Tuhan mengasihi kami. Kami mensyukuri Tuhan Yesus. Kami mensyukuri untuk setiap keberadaan kami saat pagi hari ini. Kami percaya ketika kami sakit datang kepada Tuhan, kami akan memperoleh berkat daripada Tuhan, berkat kesembuhan, berkat kelegaan dan kemenangan akan kami dapatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami umat-umat-Mu boleh bersama-sama untuk mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Kami boleh bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Kiranya pujian, sembah yang kami naikkan Tuhan, itu boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah. Dan pada saat ini Tuhan, kami umat-umat ingin bersorak-sorai menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menari-nari di hadapan Tuhan. Karena kami mau melakukan, kami mau mengagungkan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Di mana kasih setia-Mu Tuhan tidak dapat kami balas dan tidak dapat kami hitung. Namun kami hanya bisa menyenangkan Tuhan, menaikkan pujian dan pengagungan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah kami yang tidak akan pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Mari umat Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menari di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang layak untuk kita sembah dan kita puji. Haleluya. Percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpah. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan.
Yehova Jireh, Yehova Nisi, dan Yehova Shalom yang selalu menyertai sepanjang kehidupan kita. Mari bersama seluruh umat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Dengan iman katakan, Bapa, aku percaya. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah Tuhan, rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya. Aku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Katakan, Bapa, ku percaya. Aku percaya rancangan-Mu, rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya. Aku percaya bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya, kami tidak akan meragukan Tuhan, karena Engkau-lah yang empunya akan kehidupan kami. Saatnya kami bersama-sama diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali, Tuhan.
Berkatilah Tuhan setiap kami, supaya firman-Mu yang hari ini kami dengarkan sungguh-sungguh kami boleh pahami dan boleh kami kerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang selalu menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh rasa syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Rut. Pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama. Bacaan kita cukup panjang, kita membaca 1 sampai dengan ayat 22. Mari kita baca silih berganti. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka nangis dengan suara keras. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Masakan kamu menantikan sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit dari yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku.
Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukannya yang baik kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang belum pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem kepada persembahan Mesir lagi. Amin. Berbahagia kepada setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan, terlebih kita yang melakukan firman Tuhan. Ayat 2 katakan demikian. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah bagi setiap kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Kadangkala kita salah dalam menyikapi sebuah persoalan. Kadangkala kita tidak mengerti bagaimana caranya kita menyikapi sebuah masalah. Apapun namanya, sulit untuk kita bisa melihat, memandang itu dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang berguna. Tetapi sebaliknya, kita seringkali melihat itu dengan praduga, dengan anggapan, dengan apa saja yang terkesan adalah negatif. Dan banyak di antara kita yang tidak sabar. Ya. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita tidak sabar, akhirnya kita ini gerusa-gerusu, kata orang Jawa. Ya. Karena ketidaksabaran, ya, sehingga kita bisa mencari alternatif penyelesaian. Walaupun apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk belajar, ya, melihat kisah keluarga Elimelek
Elimelek dan Naomi. Di dalam pembacaan kita tadi, Bapak Ibu, dikisahkan di sana, pada suatu masa terjadi kelaparan di tanah Israel. Ketika terjadi suatu persoalan ini di tengah-tengah Israel, Bapak Ibu, kedua orang ini, Elimelek dan Naomi, ya, dia memutuskan dengan meninggalkan Yerusalem. Nah, sebenarnya yang menjadi letak persoalannya di tengah-tengah keluarga ini. Meninggalkan Yerusalem untuk pindah ke negeri Moab. Ya. Kepada bangsa yang menyembah Baal, kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, inilah titik persoalannya. Ini sebuah respon sikap yang salah. Ketika terjadi di tengah-tengah kehidupannya, kalau kita melihat tentang arti daripada Bethlehem, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani dikatakan Yerusalem itu adalah rumah roti. Ya, rumah roti. Kalau dalam konteks teologi Kristen, Bapak Ibu, Yerusalem itu punya arti tempat pilihan Tuhan, yang di dalamnya ada hadirat Tuhan, ya, ada perlindungan, ada kemuliaan. Kalau konteks sekarang bisa kita katakan dengan gereja. Ya. Yerusalem itu tempat perlindungan, tempat apa tadi dikatakan? Hadirat Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Tetapi ditinggalkan. Dia meninggalkan Yerusalem. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, bahwa Tuhan telah memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Artinya di sana ada penyertaan Tuhan. Ya. Yerusalem itu adalah tanah perjanjian Tuhan, yang artinya bahwa Tuhan menyertai di tempat itu. Seharusnya Elimelek dan Naomi, ya, percaya bahwa mereka hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan sendiri. Mereka tidak seharusnya buru-buru pergi. Ya. Karena jika mereka berpegang teguh kepada Tuhan, tentu seharusnya dia yakin, ya, dia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka merana. Walaupun pada saat itu kondisinya sedang dalam masa paceklik. Tetapi karena keputusannya salah, meresponnya salah, sehingga mereka meninggalkan Yerusalem. Bapak Ibu, mereka memilih pergi dan masuk ke negeri penyembahan berhala. Kedua anak mereka kemudian menikah dengan wanita setempat yang bernama Ruth dan Orpa. Lalu terjadilah bencana dalam keluarga mereka. Suaminya tidak lama kemudian meninggal, dan kedua anaknya kemudian meninggal. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan bagaimana dalam keluarga yang seperti ini, di tempat, di daerah, di bangsa yang bukan dijanjikan sama mereka, sebuah kondisi yang sedang terjadi yang sangat-sangat terpuruk seperti itu.
Tetapi menarik Bapak Ibu, dari kisah tadi di sini Bapak Ibu, dengan menantunya yang bernama Rut. Ada Rut di sini? Bersyukur. Kalau tidak ada di sini, disuruh pulang aja tuh. Ya. Nah, Rut dan siapa? Orpa yang meninggalkan akan mertuanya. Tapi Rut dengan setia, dikatakan dalam firman Tuhan, mengikuti Naomi. Saudara bisa bayangkan bagaimana saudara ketika berkeluarga, bersuami, dan suamimu meninggal, rasanya tidak mudah untuk menentukan sebuah pilihan. Apakah tetap mengikuti mertua atau engkau meninggalkan mertuamu? Tapi yang menariknya Bapak di sini adalah dengan apa yang dilakukan Rut. Ya. Naomi dengan Rut cara memandangnya berbeda. Nanti kita bisa melihat. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16-17 di sana? Coba kita lihat 16-17. Apa yang dikatakan Rut di sana? Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Dimanapun engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Luar biasa sikap daripada Rut dibandingkan dengan Orpa. Dia mau masih mengikuti akan mertuanya. Apapun yang nanti terjadi, ya, dia punya sesuatu yang berbeda seperti apa yang dialami oleh Naomi. Sepertinya Naomi takut bagaimana nanti kalau Rut ikut dengan dia, bagaimana kira-kira masa depan daripada Rut ini. Beda seperti apa yang dilakukan oleh Naomi tadi dengan Elimelek. Ketika ada sebuah kesukaran yang terjadi, Bapak Ibu, keluarga ini dengan gampang, dengan mudah meninggalkan Yerusalem. Tetapi Rut dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Dia masih mau tetap tidak beranjak. Dia akan ikut dengan mertuanya kemanapun mertuanya pergi. Tidak mudah untuk meninggalkan. Ada sesuatu sikap yang cara memandangnya berbeda. Apa yang dilakukan oleh Naomi, apa yang dilakukan oleh Rut. Bagaimana kira-kira dengan kita? Engkau yang masih muda, ketika ada suatu prahari di tengah-tengah kehidupanmu, apakah ada sebuah kemantapan, sebuah keyakinan yang kuat percayamu kepada Tuhan? Atau kau mulai meninggalkan dan kau berkata tidak ada masa depan? Ya. Tetapi Rut sekali lagi punya sebuah keyakinan yang luar biasa. Artinya apa? Rut siap meninggalkan kenyamanannya.
Rob siap rela menderita semata-mata karena kesetiaannya kepada mertuanya dan juga kepada Allah yang sekarang dia sembah. Dunia ini seringkali menawarkan sesuatu yang bagi setiap kita, mengiming-imingi kita. Bapak Ibu, mari kita belajar, jangan sampai ketika kita memandang, ketika kita merespon, bersikap, jangan sampai kita kemudian salah. Saya teringat dengan pelayanan di tempat ini, Bapak. Pengalaman saya di tempat ini 20 tahun kira-kira yang lalu dalam perjalanan di tempat ini. Selalu dikatakan tempat ini tidak punya masa depan. Ya. Apa yang kamu cari di tempat ini? Masalah selalu banyak di sini. Waktu itu, Bapak. Ya. Bahkan keuangan gereja itu sangat kecil. Saya ingat pada waktu itu, Bapak. Ya. Gaji itu paling di sini paling ada sisa dari persembahan jemaat. Paling banter itu 200.000 waktu itu. Itu saudara paling gede. Ya. Yang penting bisa bayar telepon, bayar listrik, sisanya untuk Pak Pendeta waktu itu. Sedikit Pak Pendeta ada gaji dari tim PI waktu itu, ditambah dengan sisa daripada seperti itu. Jika menyatakan di tempat ini tidak ada masa depan, nanti anak-anakmu kemana? Bagaimana seperti itu? Kenapa kamu gak pindah saja dari tempat ini ke tempat yang lain, di tempat yang lebih menjanjikan seperti itu? Ada sesuatu yang saya ingat yang saya katakan. Saya berkata, Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang sulit pada waktu itu, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya datang ke tempat ini bukan kemauan saya, tetapi sinode yang mengutus saya. Bahkan jujur Bapak Ibu, ketika saya datang ke tempat ini diutus ke ini, saya bertengkar dengan sinode. Tetapi Tuhan bawa ke tempat ini. Apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah pelayanan ini, Tuhan, saya berkata, karena Engkau yang mengutus saya tidak mau beranjak kalau Tuhan tidak usir saya. Kalau Tuhan tidak perintahkan saya untuk pergi, saya tidak akan pergi. Apa yang saya takutkan, Bapak Ibu? Yang saya takutkan, apa yang menjadi keputusan saya itu salah. Itu sebenarnya yang paling mendasar. Karena saya disuruh Tuhan, saya diutus Tuhan untuk datang ke tempat ini. Dan itu bukan kemauan saya. Tetapi kalau Tuhan memang perintahkan saya untuk pergi dari tempat ini, saya akan pergi. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang ada pada waktu itu, Bapak Ibu, siapa yang gak mau pergi? Anak-anak kami masih kecil, Fredik masih kecil waktu itu, Iva masih digendong. Setiap ada persoalan di sini, sampai anak-anak saya ini mengatakan, kenapa kok seperti itu? Anak saya Iva selalu berkata, ayah, kita pergi dari tempat ini. Secara psikologi itu satu beban begitu. Makanya Bapak Ibu, saya ingat dengan satu pujian yang selalu memberikan kekuatan kepada saya. Saya mengerti tentang makna daripada pujian. Ya. Saya mau iring Yesus. Lagu itu kurang baik dinyanyikan bagi orang lain. Kalau Bapak Ibu masih menyanyikan lagu, saya pikir salut begitu. Saya mau iring Yesus
Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Bapak Ibu, siapa yang mau seperti itu? Siapa yang mau seperti Ruth di situasi yang sangat-sangat sulit? Pilihannya hanya tetap bersama dengan mertuanya, atau dia harus meninggalkan mertuanya. Seringkali perhara kecil di tengah-tengah keluarga kita. Kadangkala kita gampang untuk berucap. Pertengkaran-pertengkaran yang sering kecil terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kadangkala kita tidak sadari kita seperti orang gila berbicara terhadap sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kebersamaan kita. Kadang kita berbicara seperti orang gila. Bapak dikasih Tuhan, Ruth mengajarkan cara pandangnya, cara meresponinya berbeda daripada Elimelek dan Naomi seperti itu. Saya percaya Ruth tahu bahwa akan sulit baginya untuk mencari nafkah dan kembali membangun keluarga jika berada di tanah di mana sukunya bangsanya tidak dihargai. Karena Ruth dari Moab, dan dia akan datang ke Yerusalem. Pasti dia tahu Moab sangat dibenci oleh orang-orang Israel. Bapak Ibu, tetapi Ruth mengutamakan kesetiaannya, kasihnya baik kepada mertuanya maupun kepada Allah, dan memilih untuk hidup taat meskipun penderitaannya membayanginya di masa depan. Ini yang saya katakan sebuah kontradiksi, ya, yang nyata dengan cara pandang Naomi. Ketika mereka tiba di Bethlehem, Bapak Ibu, Naomi menunjukkan sikap yang negatif. Perhatikan ayat 20-21. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutlah aku Mara." Mara itu pahit, peristiwa yang tidak menyenangkan, yang tidak baik. Ya. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Apa yang dilakukan oleh Naomi? Naomi hanya melihat di satu sisi, yaitu kehilangan suaminya, kehilangan kedua anaknya, dan akibat kesalahannya yang lama meninggalkan Israel, maka Tuhan mendatangkan malapetaka atasnya. Yang tidak dia sadari, Naomi sama sekali tidak pulang dengan tangan yang kosong. Ada Ruth, menantunya yang setia itu. Tetapi dia berkata, "Dulu aku pergi dengan suami, dengan anak-anakku, tetapi sekarang aku pulang ke Yerusalem dengan tidak membawa apa-apa." Kira-kira begitu. Sepertinya dia menaifkan daripada menantunya yang sangat-sangat baik itu. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kepada setiap kita. Saya tidak tahu bagaimana persoalan Bapak Ibu di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah pekerjaanmu. Tetapi saya mau berkata, Bapak,
ketika ada masalah, ketika ada beban yang terasa berat menimpa kita, jangan pernah engkau melarikan diri. Ya. Jangan engkau sekali-sekali meninggalkan Yerusalem. Saya sungguh-sungguh mengajak kepada setiap kita. Satu pesan yang hari ini sungguh-sungguh sangat kuat kepada setiap kita. Jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Ya. Jangan melarikan diri. Tapi belajar bersabar. Taruh sebuah kepercayaan penuh kepada Allah. Mari kita berperkara kepada Tuhan. Kita berani bernegosiasi dengan Tuhan. Belajar seperti Raja Hizkia. Ketika dia divonis oleh Nabi Elia bahwa dengan sakitnya dia akan mati, tidak sembuh. Ketika mendengar apa yang dikatakan Nabi, dia menangis di hadapan Tuhan. Dia menangis dan menangis di hadapan Tuhan. Dia ingin berbicara kepada Tuhan, dia ingin mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Dia mengingatkan apa yang dia lakukan olehnya kepada Tuhan. Dia ungkapkan, dia katakan. Ya, mungkin kalau dalam bahasa sederhana dia berkata, Tuhan, lihat apa yang aku kerjakan, apa yang aku perbuat selama ini untuk-Mu. Pada zaman raja ini, bagaimana bait Allah dibangun, dia kira-kira berdonasi, dia banyak andil di situ. Kebutuhan imam sangat diperhatikan oleh raja ini. Bahkan penyembahan berhala pada masa dia diluluh lantahkan. Dan itu yang dikatakan, Tuhan, lihat apa yang aku berbuat selama aku hidup. Masa gara-gara sakit aku mati, Tuhan? Berikan aku kesembuhan, berikan aku panjang umur. Bapak Ibu, berani kita bernegosiasi dengan Tuhan seperti itu. Tak kala ada sesuatu terjadi di tengah-tengah kehidupan, kekisruhan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang kira-kira kita mau katakan sama Tuhan tentang hidupmu? Tentang apa yang kau perbuat untuk Tuhan dan untuk sesama. Hadirin anak-anak kita yang belum bekerja, kadang-kadang kita takut. Kita kerja di sana harus uang sekian juta. Ya. Kadang-kadang kita tidak sadar menuruti apa yang menjadi kemauan, apa yang kira-kira kita anggap baik seperti itu. Akhirnya apa? Banyak kasus kemudian kita ditipu. Kita tidak bekerja, uang kita raib, habis seperti itu. Mari kita mau belajar berperkara dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan lari. Cari Tuhan. Ya. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan gereja, cari. Datang. Minta sama Tuhan. Kalau kita menurut kita adalah orang baik, kalau kita orang yang care seperti itu, mari kita berperkara dengan Tuhan.
Jangan mudah. Masa Tuhan aku mau masuk kerja saja di PT situ, aku harus bayar. Lihat apa yang aku kerjakan, kira-kira seperti itu. Minta. Kenapa saya katakan tadi? Yerusalem saya katakan tadi awal. Tempat di mana hadirat Allah itu ada. Tempat di mana perlindungan Tuhan itu ada. Penjaminan Tuhan ada di tempat itu. Inilah yang kita perlu belajar. Cara pandang, cara merespon apa yang dilakukan Naomi dengan Rut berbeda. Dia tidak lari, ya, tetapi dia datang. Ya. Dia percaya sepenuhnya. Pasti Tuhan akan menolongnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari kisah tadi kita melihat dua wanita tadi dengan sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi sebuah permasalahan. Kesetiaan dan ketaatan Rut tidak hanya menyelamatkan, namun juga menyelamatkan akan Naomi. Tidak hanya untuk kebaikan dirinya, tetapi juga untuk kebaikan daripada orang lain. Ketika engkau menyikapi dengan benar, ketika respon yang benar, itu tidak hanya berguna kita yang dapatkan, tetapi orang lain juga yang mendapatkan juga. Tapi sebaliknya, kalau responmu tidak baik, sikapmu tidak baik, engkau menyikapi dengan tidak benar, tidak hanya engkau yang malang, tetapi ada orang-orang di sekelilingmu juga yang mengalami sebuah kemalangan karena sikap kita. Kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa tidak hanya hidup kita dari roti saja. Roti secara luas mencakup sebuah kebutuhan utama kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Makan, pakaian, dan sebagainya. Tetapi juga hidup kita dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika beban masalah terasa berat menimpa kita, mari garis bawahi, jangan melarikan diri, tapi bersabarlah, bertekunlah, taruhlah kepercayaanmu kepada Allah. Pasti sesuatu yang baik akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita belajar bersama-sama hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Sekalipun saat ini penderitaan kita, tengah yang kita alami, percaya bahwa saudara tetap terpelihara ya dengan kekuatan Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Seperti yang kita diingatkan oleh firman Tuhan. Karena itu mari kita percaya seluruh hidup kita pada Tuhan yang akan selalu setia, yang memelihara kita, bahkan dari hal yang paling berat sekalipun. Ke depan, mungkin kita akan diperhadapkan dengan banyak kesulitan, kesukaran di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan mengajari kepada kita untuk kita bisa belajar bagaimana merespon, menyikapi, memandang setiap persoalan yang kita hadapi. Jangan sampai kemudian akhirnya kita melarikan diri. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini Tuhan perdengarkan kepada setiap kami. Bapa, biarlah telinga kami mendengar, hati kami sungguh-sungguh menyerap apa yang menjadi firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan,
untuk kami mau belajar meresponi, menyikapi, memandang setiap persoalan dengan cara pandang yang bijaksana, dengan cara yang baik. Supaya apa yang terjadi dari bagian firman Tuhan ini, Tuhan, menjadi satu pembelajaran bagi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Ampuni kami Tuhan kalau ada hal-hal yang seringkali tidak baik dalam kami menyikapi dengan suatu masalah. Engkau tahu apa yang sedang kami gumulkan pada hari ini. Tuhan, kami mau belajar seperti hamba-Mu, terus menaruh percaya, terus datang, terus mengikut bersama-sama dengan Allah yang Dia sembah. Kami tahu Tuhan, akhirnya Engkau memberikan masa depan bagi Ruth dengan sesuatu yang baik. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami pada saat ini. Kami ucap syukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati untuk kita semua. Bahwa hendaklah kita menjadi umat yang tetap percaya, taat dan setia kepada Tuhan. Meskipun berbagai persoalan terjadi dalam kehidupan kita, namun kita percaya itu semua akan mendatangkan kebaikan dan biar kita tetap setia menekuni setiap masalah yang kita hadapi. Kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Melihat jalanmu saat ku
Hati kami percaya akan Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami, tidak hanya hari ini, tetapi sampai kesudahan zaman. Itu perkataanmu, itu janjimu kepada setiap kami. Bahkan kami percaya pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan setiap kami. Walaupun seringkali kami tidak mengerti semua hal dalam kehidupan kami, Bapa, tetapi jangan biarkan kami sedikit pun untuk kami jauh daripada-Mu. Jangan biarkan kami meninggalkan Engkau, mencari jalan kami sendiri, mencari kekuatan kami, mengandalkan kekuatan kami. Tetapi biarlah kami kembali kepada Engkau yang empunyakan kehidupan kami. Hari ini kami jemaat-Mu di tempat ini, hamba-Mu menyerahkan persembahan mereka di hadapan-Mu, Tuhan. Persembahan-persembahan yang hari ini dia serahkan kepadamu, kami mohon Tuhan, kiranya persembahan mereka, Tuhan berkenan menerimanya, dan Tuhan memberkati akan persembahan daripada persepuluhan mereka, syukur mereka, dan persembahan-persembahan yang lain yang hari ini mereka bawa di hadapan-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu tergenapi, terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mempersembahkan merekanya dengan tulus, dengan setia, dengan taat. Dia melakukannya sehingga dalam kehidupan kesehariannya mereka tidak akan berkekurangan, tapi justru Tuhan akan memberikan kelimpahan kepada setiap mereka. Tuhan mencukupkan dan Tuhan memberkati, menyediakan semua yang dibutuhkan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Bapa, kami berdoa terus menyerahkan akan kehidupan setiap kami jemaat di tempat ini, Bapa. Khususnya bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kalau orang lain Tuhan memberi kepada mereka, kami juga memohon Tuhan, berikanlah pekerjaan bagi anak-anak kami yang sedang mencarinya, yang sedang membutuhnya. Apa yang mereka sedang kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Berikanlah yang terbaik kepada setiap anak-anak kami, di tempat-tempat yang sesuai dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Beri kesabaran, beri ketekunan, beri kesetiaan di masa-masa mereka menunggu menanti. Biarlah mereka tidak menunggu menanti di tempat-tempat yang tidak baik. Dia akan senantiasa menunggu di tempat ini, datang, mencari, meminta kepada Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan janjikan akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Tuhan, kami serahkan anak muda kami. Biarlah gereja ini, karena kehadiran anak-anak muda kami, tempat ini, pelayanan kami, pekerjaan-Mu Tuhan, semakin hari, semakin ada banyak jiwa yang datang ke tempat ini. Mereka boleh membawa rekan-rekannya, mereka boleh mengajak akan rekan-rekannya untuk datang kepada-Mu Tuhan. Pakailah setiap mereka Tuhan, sehingga di tempat ini, setiap mereka yang datang ke tempat ini, mereka berjumpa dengan Engkau Tuhan. Mereka mendapatkan sesuatu apa yang dia mau di tengah-tengah kehidupannya.
Bapa, kami serahkan masa depan daripada anak-anak muda-mudi kami tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan mereka, memberkati akan kehidupan mereka, di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah usahanya, di semua yang mereka kerjakan. Bapa, kiranya Engkau memberkati. Bahkan untuk pangsangan hidup kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan yang terbaik, bukan dari orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Kami rindu kami orang tuanya. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini, khusus di masa pandemi ini. Biarlah damai sejahtera-Mu, berkat-berkat-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Mungkin secara kasat mata, secara pandangan lahiriah, seperti yang sulit Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang kami lihat, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami, sehingga tidak ada satupun dari keluarga anak-anak-Mu yang mengalami kekurangan, yang tidak ada apa-apa di tengah-tengah kehidupannya. Dengan cara-Mu yang ajaib, dengan mujizat-Mu, Kau bisa menyatakan pemeliharaan-Mu sempurna atas kehidupan setiap jemaat-Mu. Orang-orang yang kami kasihi, yang hari ini mungkin tidak bersama-sama dengan kami, mungkin karena tugas, karena mungkin pernah karena pekerjaan, Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah ketika mereka mungkin beraktivitas dimanapun mereka berada, kami juga berdoa Tuhan, kami mohon akan perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas mereka. Biarlah di kesempatan-kesempatan yang lain, kami boleh membawa mereka bersama-sama kami untuk kami beribadah kepada Engkau. Baik di dalam hari Minggu, di jam-jam pribadi kami boleh bersekutu dengan orang-orang yang kami kasih. Tuhan, anak-anak kami yang jauh daripada-Mu, Tuhan berikan, ingatkan mereka, sadarkan mereka, supaya anak-anak kami boleh kembali lagi bersama-sama dengan kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Dimanapun mereka berada, kami terus berdoa memohon juga penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program daripada gereja-Mu, pelayanan ke tempat ini Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkau terus menambahkan kepada kami. Engkau memberi sebuah kepercayaan bagi kami untuk kami melayani jiwa-jiwa yang ada. Apa yang kami rencanakan untuk pembukaan pos PI, Tuhan, Engkau pimpin, Engkau berikan orang-orang yang baik, sehingga sampai hari ini kami boleh berjalan. Kami rindu Tuhan, tidak hanya anak-anak yang kami layani, tetapi orang-orang dewasa, kami ingin menjangkau mereka. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kami mohon perkenanan Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan mereka, Tuhan yang menolong setiap kami, sehingga pada waktunya kami boleh bersekutu bersama-sama dengan mereka. Mereka butuh firman-Mu, mereka butuh kehadiran-Mu Tuhan. Tolong apa yang menjadi kerinduan kami. Bahkan apa yang kami mau langsungkan di tempat ini, sarana yang kami butuhkan, bahkan untuk penyelesaian pembangunan Tuhan, sediakanlah, berikanlah bagi kami, supaya apa yang kami rindukan, apa yang kami rencanakan, Tuhan berkenan menyediakan semua yang kami butuhkan, baik di tempat ini maupun juga yang ada di Blok AI. Tuhan, kiranya di tahun 2021 perbuatan-Mu lebih heran lagi, lebih ajaib lagi terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh serahkan akan lingkungan kami. Kami berdoa mereka-mereka yang terpapar COVID-19, tetangga kami di tempat ini juga yang mengalaminya. Bapa, kami mohon kesembuhan mujizat-Mu terjadi
atas mereka. Dan kami percaya orang-orang sekeliling kami tidak takut, karena kami berusaha, kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Dan biarlah bagian Tuhan yang sempurna itu akan senantiasa menjagai akan setiap kami, dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan, terima kasih bangsa negara kami percayakan ke tengah-tengah ada banyak masalah yang kami hadapi di negeri kami. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, sehingga para pemimpin kami bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah yang sedang terjadi di negeri kami. Jangan biarkan Tuhan orang-orang yang membuat kegaduhan, ketidakbaikan atas negeri kami. Engkau yang akan berperkara atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi seruan kami, ini yang menjadi doa permohonan kami pada siang hari ini. Biar kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami yang bersalah kami kepada kami. Dan janganlah membawa kepada kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau lah yang dan kuasa dan selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuannya Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai, memelihara, memberkati akan kehidupanmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.